Jam'iyatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama membumikan kalam langit melalui pendidikan dan dakwah Al-Quran di seluruh pelosok tanah air. Indonesia negeri yang subur, masyarakatnya agamis, kaum muslimin akrab dengan kegiatan keagamaan, terutama mempelajari Al-Quran ke guru ngaji di kampung atau ke pesantren-pesantren. Pada awal kemerdekaan, bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka, di Indonesia telah mulai tumbuh organisasi yang mewadahi para pembaca, penghafal, dan pecinta Al-Quran. Ada puluhan lembaga yang bergerak di bidang ke-Al-Quranan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 1327 Hijriah, bertepatan bulan Januari 1951, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim bersama beberapa kiai lain di kediaman beliau di Jalan Jawa, Jakarta, meresmikan berdirinya organisasi yang diberi nama Jam'iyatul Qura wal Hufaz, disingkat JQH, untuk mempersatukan berbagai organisasi ke-Al-Quranan yang telah ada di tanah air. Terpilih untuk memimpin pengurus besar JQH pada periode pertama ini, Kiai Haji Abu Bakar Aceh, seorang ulama kenamaan asal Aceh yang sangat produktif. Pada tanggal 1 hingga 6 Desember 1953, diselenggarakan Kongres JQH yang pertama. Kongres mengesahkan pengurus besar JQH periode 1953 hingga 1956 dengan susunan sebagai berikut. Penasehat, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mashkur, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Kiai Haji Ahmad Khotib, Anwar Cokro Aminoto, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, Kiai Haji Abu Bakar Aceh, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dan Kiai Haji Idham Khalid dan sejumlah tokoh lain. Ulama asal Banten yang bersuara emas, Kiai Haji TB Saleh Ma'mun dan Kiai Haji TB Mansur Ma'mun ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB JQH. Inilah JQH yang pada awalnya tidak berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Pada perkembangan berikutnya, JQH mengalami pasang surut. Bahkan pada tahun 1953, setelah terjadi dinamika internal, PB JQH menyatakan diri bubar. Pada akhir tahun 50-an, atas usulan aktivis JQH di Jawa Timur, kemudian dibangkitkan lagi organisasi JQH yang bernaung di bawah Panji NU. Pada awal tahun 60-an, seorang kiai ahli Quran asal Tulung Agung bernama Kiai Asrori menciptakan lagu Mars JQH, dan Mars itu dipopulerkan oleh seorang ibu yang berprofesi sebagai qori'ah bernama Ibu Tajwid. Mars JQH tersebut mencerminkan bidang dan program yang menjadi concern dan perhatian JQH, antara lain pembinaan tahfidz, pembinaan qiraat sab'ah dan rasm usmani, pembinaan tafsir, pembinaan tilawah, pembinaan seni kaligrafi, pembinaan pondok pesantren Al-Quran, dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan Al-Quran. JQH adalah organisasi yang menginisiasi musabaqah tilawatil Quran antara pondok pesantren seluruh Indonesia untuk pertama kali. JQH juga yang merintis diselenggarakannya MTQ secara nasional di Indonesia. Sebelumnya, akhirnya kegiatan MTQ dijadikan sebagai kalender nasional program pemerintah oleh LPTQ. Saat Kiai Abdurrahman Wahid masih menjadi Ketua Umum PBNU, tahun 1992, JQH kembali dicoba diaktifkan. Pada tahun 1993, diadakanlah Munas JQH yang pertama di Genggong, Probolinggo. Terpilih pada Munas ini, Kiai Haji Nu'man Thohir sebagai Ketua Umum JQH NU. Munas JQH NU yang kedua diadakan tahun 1998, sekaligus diselenggarakan MTQ antar pondok pesantren di Pesantren Al-Musadaqiyah, Garut, Jawa Barat. Dalam Munas ini terpilih Profesor Said Agil Munawar MA dengan Dr. Kiai Ahsin Sakho Muhammad sebagai Rois Majelis Ilmi. Pada tahun 1999, ketika Kiai Haji Said Agil Munawar diangkat menjadi Khatib Am Syuriah PBNU dalam Muktamar NU di Lirboyo, Kediri, posisi Ketua Umum digantikan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin Zain.
Munas JKH-NU ketiga dilaksanakan tahun 2003 di Pondok Pesantren Benda Bumi Ayu, asuhan Kiai Masruri. Dalam Munas ini, terpilih Kiai Haji Muhaimin Zain. Kepemimpinan Kiai Muhaimin Zain berlanjut, hingga dilaksanakan Munas keempat tahun 2008 di Pontianak. Kiai Muhaimin Zain kembali terpilih untuk masa bakti 2008 hingga 2013. Pada Munas atau Kongres ini, diselenggarakan juga MTQ Nasional dan MTQ Internasional pertama. Kongres kelima JKH-NU di Karawang tahun 2018. Pada kongres yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada 11 Juli 2018 di Istana Merdeka Jakarta melahirkan kepengurusan di bawah nahkoda Kiai Dr. Ahsin Sako Muhammad MA sebagai Rois Majelis Ilmi, Kiai Ahmad Dahuri sebagai Khatib, dan Haji Saifullah Ma'sum sebagai Ketua Umum, dan Dr. Muhammad Ulin Nuha LC sebagai Sekretaris Umum. Pimpinan Pusat JKH-NU periode 2018 hingga 2023 melanjutkan kembali upaya-upaya pembumian Al-Quran sebagai mandat yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Kini JKH telah berusia lebih dari 74 tahun dan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sebanyak 26 wilayah dan 240 cabang di tingkat kabupaten kota, serta 3 cabang istimewa di luar negeri, yaitu Mesir, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi. Salah satu upaya yang dijalankan PPJKH-NU periode 2018 hingga 2023 untuk menguatkan peran dakwah Al-Quran di era milenial, mendirikan studio untuk memproduksi konten-konten dakwah Al-Quran. Pembinaan lembaga pendidikan Al-Quran menjadi arus perhatian utama JKH-NU. Bersama Kementerian Agama, JKH-NU membentuk tim yang bertugas merumuskan transformasi pendidikan Al-Quran di tanah air. Tim ini juga membuat desain kelembagaan pendidikan Al-Quran secara berjenjang di tanah air dan juga kurikulumnya. Tim telah merampungkan tugasnya dan tinggal menunggu landasan regulasinya yang menjadi otoritas Kementerian Agama. Seiring dengan gagasan transformasi lembaga pendidikan Al-Quran, bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, JKH membentuk LSP bagi guru mengaji Al-Quran. Untuk merintis kemandirian bidang ekonomi, sejumlah ikhtiar dilakukan oleh JKH-NU. Salah satu yang mulai membuahkan hasil adalah kehadiran Koperasi Relasi Hafiz Nusantara. Untuk mendirikan koperasi ini, JKH menggait Institut Kewarganegaraan Indonesia sebagai mitra dan berinduk di bawah naungan sistem kredit union yang sudah teruji kredibilitas dan kesehatannya. Gerakan transnasional bukan sekedar isu, melainkan telah menjadi realitas politik dan sosial di tanah air. Simpatisan ISIS dan aktivis gerakan yang berafiliasi dengan gerakan transnasional telah menumbuh suburkan perilaku radikal dan intoleran. Salah satu faktor yang mendukung munculnya gerakan ini adalah pemahaman dan penafsiran terhadap ayat Al-Quran menggunakan perspektif yang keliru, selain juga karena faktor politik dalam negeri yang terjadi di setiap negara. Nahdlatul Ulama sendiri telah memilih dan mengambil jalan Islam wasatiyah atau Islam moderat. Maka dengan tujuan menggali dan merumuskan pesan-pesan humanisme Al-Quran, JKH-NU melakukan konsolidasi gagasan dan peran ulama Al-Quran dari berbagai penjuru tanah air. Untuk itu, PPJKH-NU menyelenggarakan Kongres Al-Quran Nasional di Jakarta sebagai upaya mencegah dan menanggulangi perkembangan kelompok Islam radikal dan menyusun kesepakatan antar ulama Al-Quran untuk menyebarkan ajaran Al-Quran yang rahmatan lil alamin. Di Jawa Timur, JKH terus tiada henti menggelar diklat bagi para guru dan santri dengan metode tartila serta mengaktifkan seluruh kepengurusan JKH di kabupaten kota. Di Jawa Tengah pun demikian. JKH terus menggeliat melakukan konsolidasi menata organisasi JKH hingga hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah telah terbentuk kepengurusan JKH-NU dan melakukan pembinaan para hufadz secara intensif. JKH DKI juga tengah menggeliat melakukan konsolidasi dengan program utama kaderisasi qori-qori'ah dan menyebarkan dakwah Al-Quran. Di Yogyakarta, JKH menggelar haflah qiraah sab'ah dan mengadakan
forum bedah tafsir, serta mengembangkan seni kaligrafi. Sedangkan JKH di Jawa Barat, kita tentu pernah mendengar program Sadesa, singkatan Satu Desa Satu Hafiz. Program ini disokong sepenuhnya oleh Pemprov Jawa Barat melalui dana APBD. Selain itu, JKH Jawa Barat juga sukses mendirikan usaha air mineral kemasan dengan merek Koha, Korea, dan Hafiz. Tidak ingin berdiam diri, JKH di luar Jawa juga mulai mengepakkan sayapnya. JKH Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat tengah giat menata organisasi dan menggelar program JKH. Demikian juga JKH NTB dan NTT. Di Sulawesi Selatan, selain program khataman rutin, JKH juga aktif mengadakan halaqah dan seminar Al-Quran serta diklat Dewan Hakim MTQ. Kini, hampir di semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan telah terbentuk kepengurusan cabang JKH NU. JKH berikhtiar membumikan kalam langit manusia Indonesia yang berada di atas bumi. Semoga bisa menjadikan kalam langit sebagai pedoman dan etik dalam memakmurkan buminya Allah. JKH